Shalom Jemaat Tuhan, mari kita simak warta berikut ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, kita saat ini masih di dalam kebaktian melalui online. Saya percaya kita tetap setia pada Tuhan dan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan senantiasa baru setiap hari. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat demi berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur buat kesehatan yang kami miliki. Dan kami mengucap syukur bahwa oleh karena Tuhan saja kami masih dapat beribadah meskipun melalui online. Biarlah Engkau memberkati akan ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan berbicara kepada setiap jemaat Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera saudaraku dimanapun berada. Haleluya. Saudara, hari ini kita dari segala suku, segala bahasa, mungkin segala bangsa, tapi hari ini kita mau sepakat, kita mau datang hampiri Tuhan kita mau tinggikan Dia, Raja segala raja, Dia Lamb of God, Yesus Kristus, Dia layak untuk ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berdiri di tengah umatmu dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan selamat karena kasih-Mu. Tiada kata layak untuk ungkapkan syukur, tiada kata ku beri pujianku, tapi ku kan bersorak dengan senang hati dan kekuatanku.
lidah, setiap suku, setiap makhluk, setiap pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, darahnya menebus. Setiap lidah, setiap suku, setiap makhluk, setiap pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Yesus Kristus anak domba Allah. Haleluya. Oh, haleluya saudara. Semua lidah akan memuji dan mengaku Yesus adalah Tuhan, Raja segala Raja. Amin. Setiap kita pasti rindu untuk memberikan pujian yang terbaik buat Dia. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Mari sorakan haleluya. Sorakan sukacita di hadapan Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Saudara, Yesus Tuhan dan Raja kita, Dia layak untuk ditinggikan. Aminkan saudara. Yakini pujianmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Dengan lebih yakin lagi. Haleluya. Amin. 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 Saudara. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yuk. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin.
kasih Tuhan. Yesus, Kau anak domba Allah. Kau yang menebus kami Tuhan. Kau yang menolong kami di dalam kesesakan kami Tuhan. Dan kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Tuhan menolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Bapa Sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, tetap kami mengucap syukur dalam segala situasi karena kebaikan Tuhan begitu dahsyat adanya. Sangat luar biasa penjagaan pembelaan Tuhan atas kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami semua butuh firman Tuhan. Dan kami ya Tuhan, biarlah memiliki hati yang seperti tanah yang gembur yang siap ditanami oleh benih-benih firman Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan, dan biarlah kuasa firman itu dapat menjamah setiap kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom, sangat berbahagia sekali saya boleh menjumpai Bapak Ibu sekalian. Meskipun ibadah masih online seperti ini, tetapi saya yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha hadir, Allah Immanuel, omnipresent. Kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari, baik di rumah maupun di kamar atau di kendaraan atau dimanapun. Saya percaya kuasa Tuhan tetap bekerja, luar biasa. Nah, kita baru saja di dalam bulan Agustus ini, kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Angka 76 di dalam bahasa Ibrani itu the new beginnings. Merupakan permulaan. Kalau kita lihat angka 6 ini angka yang tidak sempurna. Tetapi Tuhan maha sempurna, Dia menyempurnakan segala sesuatunya. Dan angka 7 itu adalah completeness, keutuhan. Sehingga kita yang tidak utuh itu dibuat utuh oleh Tuhan. Jadi nomor 7 ini adalah completeness secara fisik maupun secara spiritual. Jadi Tuhan akan memberikan kita suatu pengalaman, suatu masa di mana kita akan diberikan keutuhan daripada Tuhan dan juga kesempurnaan. Nah, jadi itu terjadi di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-1 ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya ini. Jadi waktu itu bumi seperti kosong. Nah, apa yang terjadi pada saat ini Bapak Ibu sekalian? Kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, yang masih belum ada titik poinnya di mana bahkan tidak ada seorang pun yang dapat menjamin. Bahkan baru saja kemarin ini Bapak Menteri Kesehatan kita yaitu Bapak Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa Menteri Kesehatan kita ini menjelaskan bahwa corona itu pandemi corona ini, virus corona ini akan hidup bersama kita 5-10 tahun lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu dia berbicara mengeluarkan statement seperti ini tentu ada dasarnya, ya. Dan kalau kita juga mengalami besok misalkan free daripada COVID, nah mungkin kita juga akan kaget. Dan kita apa yang akan kita lakukan kita juga nggak ngerti. Makanya di dalam era ke depan kita nih harus jeli dan mengandalkan kuasa Tuhan. Karena justru di dalam angka 76 ini kemerdekaan yang sesungguhnya yang datang daripada Tuhan akan memberikan kita kreativitas. Salah satunya contoh kreativitas kita bisa beribadah online seperti ini. Dan kita nggak usah ngumpul bersama-sama. Bahkan orang-orang yang di luar negeri sekalipun yang berdomisili mungkin di Amerika bisa mengikuti ibadah ini. Di Timur Tengah bisa mengikuti ibadah seperti ini. Nah, jadi Tuhan akan memberikan kreativitas yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Di dalam masa kekosongan, masa kegelapan, masa kesukaran apapun, justru kuasa Tuhan, Roh Kudus, yaitu Sang Parakletos, Sang Penghibur itu akan memberikan kreativitas untuk mencipta sesuatu. Nah, mari kita buka di dalam firman Tuhan di dalam kitab Galatia, pasal yang ke-5 ayat yang ke-1. Galatia 5 ayat yang ke-1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan,
Ketika awal Agustus saya menerima banyak ajakan panggilan untuk saya berkhotbah pada hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Begitu banyaknya undangan dan dengan tema-tema bahwa Kristus akan memerdekakan, Kristus akan memberi kemenangan dan sebagainya. Judul-judul daripada acara perayaan ini tentunya melalui online. Jadi saya keep terlebih dahulu dan saya menunggu jawaban Tuhan. Kok begitu marak sekali? Apakah saat ini mana yang memang orang karena mungkin banyak di lockdown, work from home, jadi semua everybody just looking for the something, the YouTube, online things ya, Internet of Things ya. Jadi saya berdoa kepada Tuhan dan saya mohon kepada Tuhan apa pesan-pesan Tuhan yang sesungguhnya untuk memasuki hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tuhan katakan di dalam ayat ini, kamu sudah merdeka. Kamu sudah dimerdekakan. Jangan memposisikan diri seperti budak. Jangan memposisikan diri seperti kita. Ini orang yang dibelenggu, orang yang dijajah. You are free, Tuhan katakan. Dan Tuhan berbicara kepada saya secara spesifik. Aku mau kamu ketika sudah merdeka, kamu harus memerdekakan orang-orang lain. Aduh, kata saya caranya bagaimana nih Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Karena seringkali kita berdoa itu kepada Tuhan. Kita selalu minta supaya COVID selesai, vaksin lancar, ekonomi membaik. Tetapi pernahkah kita berdoa kepada Tuhan seperti ini spesifik? What should I do? Apa yang harus aku lakukan dalam situasi kesulitan seperti ini? Apa yang Tuhan mau yang aku kerjakan dalam kehidupan kami? Yang menjadi bagian kami setitik apapun. Yang kami harus kerjakan untuk menjadi solusi di tengah-tengah kesulitan ini. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan suruh saya untuk blow the trumpet, meniup sangkakala. Dan buat satu gerakan namanya gerakan berbagi kasih. Maksudnya apa ini? Tanggal 10 sampai tanggal 16 Agustus selama 7 hari. Kita memberi makan kepada yang isoman, yang terpapar maupun yang terdampak. Terdampak itu beda dengan yang terpapar. Terdampak itu karena pandemi mereka terdampak jadi tidak bisa kerja. Mereka kesulitan secara ekonomi, kesulitan menjalani hidup mereka. Dan kami memberikan apresiasi kepada para nakes, mensuplai kebutuhan-kebutuhan di rumah sakit. Atau di puskesmas. Waduh, saya berpikir waktu itu saya berdoa dengan tim saya. Apa yang harus kita kerjakan? Oke, kita start dari 30 kota. Mulai blow the trumpet 30 kota. Akhirnya kami berdoa lagi. Kita akan support kota-kota ini dengan apa yang kami punya. Tetapi kota-kota ini juga bergerak. Gereja-gereja bergerak. Dengan modal 5 roti 2 ikan mereka juga bergerak mengumpulkan itu. Apa yang mereka punya untuk dibagikan. Roti yang dipecah-pecah untuk orang-orang lain. Akhirnya singkat cerita itu start tanggal 10, tanggal 9 kami final. Dan di final itu kata saya mari kita berdoa kepada Tuhan. Ada 120 kota. Lah saya katakan begini. Yuk kita minta sama Tuhan 150 kota. Bukan ambisi. Tetapi kita ingin merata di seluruh Indonesia. Tangan kita juga gak kelihatan. Orang nyumbang juga. Kita nyumbang juga orang gak melihat. Tetapi kita harus punya hati belas kasihan. 150 kota kita berdoa. Baru amin. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya katakan kok saya sepertinya ditaruh Tuhan. Untuk kita menabur di masa sukar ini ke 4 negara. Afghanistan,
Syria, Mesir, Libanon. Tim saya katakan, waduh, ini yang 30 aja belum. Ini udah tambah 4 negara dan pasti kalau kita nyumbang gak sedikit-sedikit itu, pasti setidaknya berapa ribu US dollar. Kata saya justru 5 roti 2 ikan itu adalah modal kekurangan kita angkat kepada Tuhan. Di mata Tuhan gak ada krisis. Justru di mata Tuhan ketika krisis Tuhan akan pakai kita. Pokoknya begini, kita percaya gak percaya kita minta sama Tuhan dan Tuhan akan menyelesaikannya, oke? Kita gak rugi kok kita lakukan hal ini. Itu jam 2 siang selesai rapat. Jam 5 sore, jam 5 lebih, ada seseorang telepon saya gak tahu gak ada di memori. Nah, dia beberapa kali miss call dan akhirnya saya angkat telepon. Shalom Pastor Daniel Panji. Oh shalom, kata saya. Bapak maaf ya saya telepon Bapak karena WhatsAppku belum dibalas oleh Bapak. Kata saya, aduh maaf karena saya sibuk, saya baru rapat, ada apa? Apa yang dapat saya bantu? Dia katakan begini, ada seorang hamba Tuhan dari Malaysia. Oh, Malaysia lagi kesulitan saya pikir ya. Bukan Bapak. Dia adalah seorang pendoa dan dia baru berpuasa selama berapa puluh hari, saya lupa ngomongnya gitu. Terus ketika dia berdoa, Tuhan perlihatkan satu nama. Daniel Panji from Indonesia. Hah? Saya kaget. Dia kenal Bapak tidak? Tidak tahu ada nama itu. Jadi dia cari saya. Saya nggak begitu kenal dengan Bapak. Tetapi saya cari nomor telepon Bapak. Puluhan orang akhirnya saya dapat. Dan saya canggung mau telepon Bapak. Tetapi hari ini dia katakan, saya harus berbicara kepada Bapak. Terus apa maksudnya? Hamba Tuhan ini ingin berbagi. Untuk menyumbang. Karena Bapak Daniel Panji sedang membutuhkan ini. Kata saya, Tuhan, you are so real. Engkau begitu hidup dalam kehidupan kami semua. Lalu bagaimana dengan yang negara-negara ini? Malam itu saya ada Zoom satu persekutuan doa dari Surabaya. Saya ngomong ya biasa. Kita harus, ini saatnya menabur. Setiap orang harus menabur di masa sukar ini supaya kita bisa menuai. Dan menabur itu mencucurkan air mata. Ada seorang ibu ada memberikan pertanyaan kepada saya, itu Zoomnya lama sekali, hampir 3 jam Bapak Ibu sekalian. Dan seorang ibu bertanya pada saya, Pak, kata Bapak menabur harus mencucurkan air mata, tapi kalau saya menabur itu senang-senang aja kok sambil ketawa-ketawa. Kata saya, itu naburnya belum benar-benar, kata saya. Menabur itu mencucurkan air mata seperti mencangkul tanam, menabur benih begitu. Nah, lalu dia kata apa ibu maksudnya gini, enggak Pak nanti saya mau telepon Bapak ya, gitu. Malam telepon 10:30 ibu ini, ternyata ibu ini dari Amerika. Di Amerika. Domisilinya di Amerika dan dia katakan, tadi pagi aku ke bank, aku lihat saldoku, aku dapat bonus kebanyakan. Jadi aku perlu menabur kepada bangsa-bangsa. Kata saya, puji Tuhan, kalau ini memang ibu berkenan untuk menabur, kita menabur ke Timur Tengah. Wah, selama 1 minggu ini saya diberikan beban dari Tuhan untuk lakukan sesuatu di Timur Tengah, tapi aku gak tahu harus bagaimana. Oke, Tuhan suruh kita di dalam Yesaya 58 ayat 6 sampai ayat 8. Bukan puasa yang kau kehendaki, tetapi engkau yang sudah dimerdekakan, memerdekakan orang-orang, melepaskan belenggu, memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi pakaian kepada yang telanjang. Maka terangmu akan mereka seperti fajar. Wow, malam itu saya amazed benar-benar Tuhan. Ampuni, kadang kami ini orang yang kurang percaya. Nah,
Bapak Ibu sekalian, di sini dalam firman Tuhan yang dikatakan, karena itu berdirilah teguh, standing strong, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Masa pandemi ini kuk perhambaan apa yang sedang kita alami? Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Saya mendengar ada telepon juga dari Malaysia, dari Kuala Lumpur. Pendeta ini telepon saya, Pastor Daniel, you are lucky ya, you stay in Jakarta lah, you are lucky ya. Kata saya, how lucky I am, berapa beruntungnya aku kan bukan di Malaysia sama. Enggak, di Malaysia sekarang mereka ada kesulitan, total lockdown. Jalan 3 km aja udah gak boleh, mereka akan didenda 5 juta. Lalu mereka ada gerakan namanya white flag. Gerakan untuk mengibarkan bendera-bendera putih. Artinya kalau di rumah, depan rumah ada bendera putih, itu udah gak ada makanan sama sekali di rumah. Belenggu perhambaan di masa pandemi COVID-19 ini. Apa? Ketakutan. Ketakutan itu membuat kita tidak rasional lagi. Ketakutan ini kita melihat Tuhan aja, murid-murid Tuhan ketika waktu itu panik, takut. Ada di danau padahal Yesus itu berjalan di atas air. Padahal baru peristiwa 5 roti 2 ikan yang dipecah-pecahkan memberi makan kepada 5.000 laki-laki. Nah, Yesus berjalan di atas air, apa respon murid-muridnya? Ada hantu. Berita apa yang kita terima atau kita forward melalui WhatsApp kepada banyak orang setiap hari? Ketakutan ini, ketakutan itu, teror yang soft, tetapi itu menjadi virus dosa. Karena kita kurang berimbang, sehingga kita kurang bisa menerima akal sehat kita karena fear, ketakutan. Sehingga kita ngomongannya nggak ada ngomongan yang lain, hanya itu aja. Karena sebetulnya kita dibelenggu oleh ketakutan. Yang kedua, ketiada harapan. Yaitu keputusasaan. Putus asa. Lalu belenggu apa lagi? Ketidakberdayaan. Terbelenggu untuk melayani. Sehingga kita ini sepertinya ke lockdown secara roh. Injil tidak diberitakan lagi. Saya katakan saat ini, saya ini suka belusukan ke desa-desa Bapak Ibu sekalian. Orang yang terima Tuhan begitu mudahnya. Dan yang lebih ngeri era virtual ini, Internet of Things ini, mereka menginjil lebih berani daripada kita. Saya jadi mikir, jangan sampai yang terdahulu jadi terkemudian. Karena ada belenggu. Seolah-olah ini doomsday, kiamat, tidak bisa ngapa-ngapain lagi kita. Tidak ada harapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sedang masuk di dalam unsur waktu di mana tomorrow is today and yesterday is today. Jadi beban hari ini double. Bagaimana kekuatan ke depan kita tarik seperti ini sampai ke hari ini. Jadi unsur waktu, unsur ruang. Ruang kita bisa melihat bahwa gereja saat ini cross the border. Jadi gereja tanpa tembok. Saya berkhotbah seperti ini, bukan hanya jemaat ini saja yang mendengar. Mungkin teman-teman saya juga menantikan saya berkhotbah. Dan saya akan linknya, saya akan serahkan kepada mereka untuk mereka mendengar khotbah saya, pesan Tuhan melalui hidup saya. Ruang ini. Dunia menjadi satu ruang besar, menjadi satu gereja besar, menjadi satu family, satu komunitas yang besar. Lalu ada unsur imajinasi, unsur dimensi, di mana apa yang kita terima saat ini, apa yang kita percayai saat ini itu akan jadi. Kita harus mengisi kemerdekaan di dalam diri kita ke depan. Mungkin masa akan semakin sulit. Yes, karena firman Tuhan. Setelah sampar apalagi peperangan, kerajaan melawan kerajaan, peristiwa di Afghanistan, peristiwa gempa bumi di mana-mana, banjir di mana-mana,
dan prediksi gempa besar megatrust akan terjadi. Apakah membuat kita semakin terbelenggu oleh ketakutan? Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal, 3B yang saya akan sharekan hanya dalam beberapa menit saja. Yang pertama, berdoa. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena firman Tuhan katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita ini diperintahkan oleh Tuhan dengan tidak jemu-jemu untuk berdoa, supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Berdoa, berdoa, berdoa. Banyak orang berdoa tuh mengkusukkan diri, fine. Tapi juga ada sambil bekerja dia berdoa. Saya sering kali doa keliling. Saya baru-baru pergi ke Pelabuhan Ratu. Saya pergi ke desa-desa nelayan. Saya pasti berdoa, saya turun ke desa itu. Waduh, kasihan sekali. Mereka tidak bisa berlayar, lalu mereka cerita kepada saya. Mereka harus beli mesin bensin ya, 2 taks ya gitu. Kalau mereka beli bensin itu mereka pulang bawa tangkapan ikan, tidak ada yang beli. Jadi hutang mereka tambah besar. Dan mereka katakan mereka ini saatnya mau melelang perahu-perahu mereka. Saya katakan, Pak, pasti saya datang ke sini nggak kebetulan. Ada berapa kaum duafa di kampung ini. Mereka ceritakan ada berapa puluh rumah, saya akan kirim ya sembako dan sebagainya. Yuk dalam masa seperti ini tetap semangat Bapak. Kita mau jangan nganggur, justru kita ini mempersiapkan diri untuk masa gemilang ke depan. Kita menabur terlebih dahulu dengan apa yang kita punya. Bebersih pantai, banyak sekali sampah-sampah. Kita buat bank sampah di situ. Plastik-plastik itu ada uang. Lalu kita mau membuat nanti kulineran, karena nanti orang kota pasti pada ke desa, nggak mau di kota. Yang miskin tuh kebanyakan di kota. Justru di desa semiskin-miskinnya masih punya makan, masih punya sayur. Kalau di kota sayur aja mahal sekali. Ini akan ada peralihan gaya hidup, saya katakan. Ayo kerja bakti. Lalu saya katakan, apakah di sini ada yang terpapar, Pak? Kami nggak tahu. Karena ngetes juga mahal harganya. PCR tuh mahal. Tetapi setengah penduduk kami itu demam dan batuk. Waduh. Ngeri banget kata saya ini. Saya am in the danger zone. Tetapi saya bersyukur Tuhan selalu melindungi saya. Dalam situasi apapun. Tentunya kita perlu berhikmat. Dalam prokes. Dalam tes. Saya tes terus. Dan saya tetap berkarya dalam situasi apapun. Saya melihat ya di Zoom, saya mendengar satu teman saya di Kalimantan Tengah ya, di Kalimantan Tengah. Ada satu desa semuanya terpapar. Ada 1.000 orang lebih penduduknya semuanya terpapar oleh COVID. Waduh, saya katakan tenang. Bagaimana Anda akan dipakai, meskipun dia juga sendiri terpapar, kata saya tenang, Anda akan sembuh dan menyembuhkan banyak orang. Kita dimerdekakan untuk memerdekakan banyak orang. Karena banyak hal-hal yang terjadi yang aneh-aneh, kita ini sulit prediksinya Bapak Ibu sekalian. Nah, si satu pendeta teman saya di Kalimantan Timur, dia punya teman, seorang pendeta lagi, takut sekali oleh COVID. Sehingga apa yang dia lakukan, 5 bulan menghilang dan dia tinggal di hutan. Tinggal di hutan, dia masak, terus lampu juga pakai cempor, bagaimana ya, pakai alami, semuanya alami. Makan makanan dapat dari situ, dia nanam sayur dan sebagainya. Apa yang terjadi, dia kalau cari signal dia harus pergi jauh. Suatu saat dia telepon ke teman-temannya, tolong aku sakit, sakitnya parah. Jadi dikirim ambulans ke sana. Dia demam, dia sesak napasnya, kena COVID.
Pertanyaannya tukang Gojek kagak ada. Masuk ke situ, tetangga nggak ada. Tetapi akhirnya dia terpapar juga. Kami juga merasa, kok aneh ya bisa begini? Dari mana penularannya? Kita nggak ngerti. Apakah dari udara? Kita nggak ngerti. Tetapi apa yang kalau kita terlalu paranoid, ketakutan, hal itu bisa datang kepada kita. Bukankah Yesus berkata, jangan takut, ini aku Tuhanmu. Tuhan akan memprotek kita. Di dalam masa krisis sekalipun Tuhan akan menjaga, memelihara, membela kita. Bahkan untuk kita menjadi berkat. Yang kedua adalah berkarya selain berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Di dalam kitab Galatia 6 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata seperti ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berkarya. Saya bangga melihat Bapak Gembala di tempat ini, Pak Gun, ya, luar biasa. Sebelum khotbah kita ngobrol-ngobrol, hatinya untuk menolong orang begitu banyak. Begitu luar biasa. Seorang pemimpin yang tetap dia mau turba dan dia mau lakukan sesuatu dan dia selalu care, peduli kepada banyak orang. Bapak Ibu sekalian, berkarya itu adalah sesuatu yang penting. Yesus pun tidak hanya hidup berdoa, tetapi dia berkarya. Dia melakukan mujizat, dia melakukan pekerjaannya. Nah, kita bisa melayani sesama kita dengan kasih melalui profesi kita. Yang ketiga, selain berdoa, berkarya dan berjuang. Sebagai prajurit-prajurit Kristus di dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat, bahwa kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Di tengah era disrupsi ini banyak gangguan dan selalu inginnya kepada self, memprotek diri sendiri. Nah, tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya yakin ini masa kesulitan seperti ini justru ini kesempatan emas untuk kita berkarya dan berjuang. Berjuang itu fight dengan dirinya. Dan raksasa itu bukan di luar di hidup kita. Raksasa itu dalam diri kita. Saya mencoba membuat proyek-proyek desa wisata atau kampung wisata di beberapa wilayah. Karena Tuhan udah tanamkan di dalam spirit saya untuk memiliki visi baru di dalam roh saya sebelum pandemi. Nanti satu saat orang-orang kota akan move, kehidupan akan ada di desa-desa. Kita harus membuat satu ekosistem yang baru, satu platform yang baru, di mana orang bisa hidup, ekonomi, ada sirkulasi ekonomi di situ. Memberi hidup, memberi penghasilan kepada penduduknya. Di dalam Amsal 22 ayat 29, firman Tuhan berkata begini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ketika saya pergi ke daerah-daerah, saya sharekan bahwa kota ini harus jadi kota internasional. Kota ini harus menjadi kota yang ternama ke depan. Mungkin sekarang belum kelihatan, tetapi ini harus jadi permata yang diasah. Sehingga nanti dunia akan melihat kotamu akan menjadi kota yang berpotensi untuk dikunjungi. Itu saya bicara begitu, bisa bupati-bupati mau ketemu. Pemerintah-pemerintah daerah mau ketemu. Saya bikin gerakan menanam se-NTT. Saya minggu depan diundang oleh gubernur bertemu di Kupang, gubernur NTT. Saya kaget. Saya pikir ini hanya sebuah gerakan atau sebuah ministry. Enggak. Orang sedang perhatikan. Di hadapan raja-raja kita akan berdiri.
Kita baru saja hati kita disenangkan dengan prestasi daripada dua putri yang memenangkan medali emas ganda di Olimpiade di Tokyo, yaitu Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Nah, saya mendengar ceritanya Grecia Poli ini, dia pernah cedera tahun 2011 dan didiskualifikasi dari Olimpiade. Keluarganya, teman-temannya semua berkata, udahlah, udah jangan muluk-muluk, lu udah gak ada harapan lagi dan lu gak akan bisa jadi juara dunia. Tetapi dia katakan, no, I will fight, aku akan berjuang. Dan dia punya tagline untuk hidupnya, moto untuk hidupnya, menjadi terang bagi orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Dia baru saja memenangkan medali dan itu seperti hadiah buat kita semua untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak hadiah-hadiah yang diberikan. Orang hanya melihat hadiahnya, tetapi apa perjuangan yang dia hadapi? Apa yang gelombang-gelombang yang dia alami sebelumnya? Perjuangan yang penuh air mata. Nah, saya tahu ke depan apa ini yang akan terjadi, itu sesuatu yang dahsyat luar biasa. Di dalam buku The Hope at Hand yang dikarangan David Bryan, dia katakan revival, national and world revival for the 21st century, itu akan terjadi setelah pandemi ini. Dan dia mengamati bahwa setiap kali pandemi terjadi, Black Death, flu Spanyol, flu babi, dan lain sebagainya, Ebola, itu terjadi kenaikan daripada presentasi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya di ke depan tetap harapan itu ada. Justru Tuhan mau pakai kita secara luar biasa, di luar daya pikir kita, di luar kemampuan kita. Karena roh Allah akan bekerja di dalam kita untuk kita menjadi unggul dan mempersiapkan jiwa-jiwa. Panen raya akan terjadi bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Engkau mengingatkan kami bahwa kami sudah merdeka. Dan ini waktunya kami harus memerdekakan banyak orang lain. Pakai setiap kami, tanpa terkecuali dimanapun mereka berada yang sudah mendengar firman ini. Biarlah kuasa firman itu akan menjamah hidup mereka, hidup kami semua. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Dan di atas kayu salib Kau berkata, it is finished. Semua sakit itu sudah ditanggungnya oleh Engkau. Dan juga kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan. Kalau ada yang putus asa Tuhan berikan harapan, kekuatan yang baru. Bahkan berikan visi-visi yang baru, semangat yang baru. Bahwa inovasi-inovasi yang baru, rencana kerja yang baru dalam era new normal ini. Kami percaya kuasa Tuhan maha dahsyat, lebih hebat dari dunia ini. Dan biarlah kuasa ini akan menjamah setiap kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Percayalah nama Yesus, hai orang yang berdosa, jiwamu takkan binasa, tapi hidup selamanya. Nama yang terindah bagi dunia dan surga.
juga Allah sangat meninggikannya, menganugerahkan Dia satu nama yang mulia, nama yang terindah bagi dunia dan surga, nama yang terindah bagi dunia dan surga. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom jemaat Tuhan, mari kita simak warta berikut ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diberkati melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan kami yakin firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di dalam mengarungi akan hari-hari yang ada di depan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa mengakhiri ibadah ini. Bapak Surgawi, kami bersyukur di mana Engkau telah menolong pada kami dalam ibadah. Tuhan memberkati melalui puji-pujian yang kami naikkan. Tuhan memberkati melalui firman Tuhan yang kami dengar. Jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga di dalam perjalanan hidup yang kami lalui hari lepas hari, kami terus mengingat akan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam menghadapi akan pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan akan bangsa dan negara kami. Dan kami percaya Tuhan campur tangan kepada bangsa dan negara kami di dalam mengatasi akan pandemi COVID-19. Kami berdoa, mempercayakan akan Bapak Presiden, Wakil Presiden, Satuan Tugas Pengamanan Penanganan COVID-19 dari pusat sampai ke desa-desa. Kami juga berdoa untuk
tenaga kesehatan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan menjaga keluar masuknya. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan kesehatan, menjauhkan dari penularan COVID-19. Kami percayakan Tuhan akan penanganan COVID-19 ke dalam tangan-Mu sendiri. Kami percaya Tuhan campur tangan di dalam setiap langkah-langkah daripada setiap pemimpin-pemimpin kami ini. Saat ini kami berdoa untuk TNI dan Polri di dalam tugas-tugas, baik membantu di dalam penanganan COVID-19 maupun di dalam pengamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Engkau akan tetap jaga dan lindungi mereka. Engkau juga akan memberikan kekuatan kesehatan. Kami percayakan TNI dan Polri ke dalam tangan-Mu. Bapak Surgawi, pada saat ini kami berdoa untuk pelayanan misi yang ada di Papua. Kami berdoa untuk tim Charis Mission House yang ada di sana. Kami percayakan pelayanan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan jaga pelayanan yang mereka harus lakukan. Engkau melindungi dalam setiap perjalanan, baik di darat, di danau maupun di pesisir Samudera Pasifik. Jauhkan dari mara bahaya. Dan biarlah Engkau mengurapi dengan urapan yang daripada Tuhan, sehingga setiap jiwa-jiwa, setiap anak-anak dapat dibawa untuk lebih mempercayakan diri kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami percayakan akan anak-anak yang dilayani ke dalam tangan-Mu. Engkau beri akal budi kepandian supaya anak-anak ini akan berhasil dan menjadi generasi penerus yang tangguh pada masa yang akan datang ini. Kami berdoa pada saat ini untuk gereja Mutpat ini, untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan melalui komsel-komsel, melalui pembinaan-pembinaan, melalui pendampingan-pendampingan yang dilakukan, melalui pelayanan online dan sebagainya. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memakai pelayanan ini, sehingga melalui apa yang dilakukan, jemaat-Mu tetap kuat, tetap tumbuh di dalam iman. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan yang saat ini banyak menghadapi kesulitan, tapi kami percaya berkat Tuhan akan terus Tuhan curahkan pada mereka. Engkau berkati usaha pekerjaannya Tuhan, berkati akan rumah tangganya, beri kekuatan kesehatan, Engkau jaga lindungi keluar masuknya. Kami percayakan akan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, biarlah Engkau sendiri yang akan terus menyertai dalam perjalanan kehidupan kami pada hari-hari yang akan datang. Karena kami percaya bahwa kami tidak sendirian, tetapi kami disertai oleh Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan penolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi Bapa terima kasih. Oh
firman Tuhan, mari kita simak warta berikut ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.